adalah Redmi K90 Max, HP pertama Redmi yang punya kipas aktif di dalamnya. Pakai chipset paling mentok, refresh rate sampai 165Hz, dan baterai badak 8500 mAh. Kira-kira dari spek yang wah tadi, apa aja yang dikorbanin? Kipasnya beneran ngaruh nggak? Apa cuma pajangan doang tuh? Terus, bener gak sih HP ini bakal di-rebrand jadi Poco seri F8 lainnya? Yuk kita bahas. Oke, buat boxnya masih sama ya kayak seri-seri K lainnya. Contohnya gue ada Redmi Turbo 5 Max di sini. Dan sebelumnya gue juga sempat review Redmi K90 Pro Max yang jadi jelmaan Poco F8 Ultra. Nanti kita gosipin ini lebih lanjut di belakang ya. Pas dibuka kayak biasa ada kotak lagi, terus HP-nya itu sendiri, kabel chargeran Type A to Type C, dan kepala charger 100 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama logo merahnya Redmi dengan HyperOS 3 berbasis Android 16 ya. Lanjut setup dulu kayak biasa, regi sidik jari yang tinggal dilingkerin aja kayak gini. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya kemakan cukup gede di 37GB dari total 256 punya gue. Kenapa bisa gede banget? Jawabannya kalian bisa lihat di app bawaannya tuh, cukup banyak di sini. Karena ini versi Cina juga. Tapi tenang, app ini bisa di-uninstall kok. Dan ritual selanjutnya, jangan lupa install Google Play Store. Yang gampang banget, tinggal buka Get App dan search Google Play Store, nanti bakal muncul. Install dan login kayak biasa deh. Oh iya, sampai lupa tunjukin kotak putih ini yang isinya ada SIM ejector, kertas yang jarang dibaca, hard case yang bentuknya cukup unik nih, dan sapu mini buat kipas. Ini menarik banget sih. Impresi gue sama HP ini secara keseluruhan masih mirip-mirip sama dua saudaranya K90 dan K90 Pro Max. Cuman kalau varian Pro Max-nya ini buletannya itu adalah speaker. Tapi di HP ini buletannya adalah kipas tambahan atau nama kerennya Active Cooling. Terus gundukan frame di kamera modulnya juga lebih nonjol ya, karena mereka juga butuh ruang buat udara keluar di bagian bawah. Makanya case-nya mereka ini cukup unik, kasih ruang lebih luas di bagian bawah sini. Jadi bukan genit pakai yang terbuka-terbuka gitu. Habis itu perbedaan selanjutnya, varian Max ini nggak menganut kamera modul kompor 4 tungku ya, tapi cuma ada 2 doang, sesuai sama lensa kameranya yang cuma ada 2. Dan menurut gua desain overallnya jadi lebih keren sih, apalagi ditambah ada tekstur backnya yang kayak marmer atau magnet kah? Ya ada baretan-baretan tipis gitu bermaterial fiberglass. Untuk framenya dia dari metal ya, yang mana di sebelah kiri HP ini kosong, di atas ada logo Bose sama speaker. Kanan ada volume dan power button. Terakhir di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Habis itu lanjut kita ke bagian depan yang punya ukuran layar lumayan gede di 6,83 inch. Yang bezelnya menurut gua sih cukup tipis dan simetris. Terus kalau feel genggamnya, ini HP lumayan lebar ya, dan cukup berasa lebih berat dengan sudut-sudut HP yang lumayan melengkung. Terus kerasa solid dan premium juga karena materialnya tadi. Oke, lanjut kita ke spesifikasi yang buat lengkapnya kalian langsung nyontek aja di layar. Dan gue juga bakal sekalian bandingin sama K90 Pro Max-nya. Oh ya, kalau benar rumornya sih K90 Max ini bakal di-rebrand jadi salah satu varian Poco F8. Yang mana kalau kalian ingat, K90 Pro Max-nya itu kan jadi Poco F8 Ultra tuh. Nah, K90 Max ini kira-kira bakal jadi apa ya? Kalau dari forum ini sih katanya bakal jadi Poco F8 Max. Cuman baru rumor ya. Oke, lanjut kita balik lagi ke spek yang ukuran layarnya nggak gitu beda. Lebih kecil K90 Max di 6,83 inch berbanding 6,9 di varian Pro Max. Terus ini ya agak di luar nalar sih, refresh rate-nya itu di 165Hz. Meskipun bukan HP pertama, tapi spek ini tetap membagongkan. Dan pastinya 165Hz ini nggak bakal keluar setiap saat ya, cuman di konten-konten atau game tertentu aja yang udah support. Selebihnya bakal jalan di 120Hz. Dan lanjut kita ke performa, di mana kedua HP ini sama-sama pakai chipset flagship terbaru. K90 Max ini pakai Dimensity 9500, sedangkan Pro Max pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang sama-sama udah berfabrikasi 3 nanometer. Kalau dilihat dari skor Antutu, di video K90 Pro Max kemarin sih dapat di 3,8 jutaan ya, sedangkan K90 Max ini di 3,5 jutaan. Kalau buat 3D Max stress test, hasilnya termasuk tinggi, dapat base loop di 6 ribuan, dengan stabilisasi juga baik di 70%. Suhunya gue sempat cek, sekitar 45an derajat, mau di bagian depan ataupun belakang, jadi cukup rata tuh.
Dan angka barusan gua tes dengan kondisi kipas yang aktif ya, sama dengan Antutunya tadi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kipasnya mati bakal drop separah apa? Jadi setelah suhunya stabil, gue jalanin sekali lagi dan pastiin kipasnya mati ya. Pas gue cek, ternyata secara baseload mirip aja di 6 ribuan. Tapi untuk stabilisasi, emang drop sampai setengahnya di 35%. Dan yang lebih menarik, pas gue cek suhunya, untuk layar sih sama-sama di 45 derajat. Tapi bagian belakang lebih tinggi lagi di 48 derajat tuh. Jadi emang terbukti ya kipasnya ini bukan gimmick, bisa meredam suhunya terutama bagian belakang sampai 3 derajat. Dan kalau gue bandingin data dari 3D Mark, secara konsumsi daya emang yang kipasnya nyala lebih memakan daya 1%, dengan kenaikan suhu yang lebih rendah 1 derajat dibanding tes terakhir yang kipasnya gue matiin. BTW kipas ini punya 3 mode. Ada Smart yang mana dia bakal otomatis nyala sesuai sama suhu dan penggunaan kita. Habis itu ada Performance yang semburannya bakal lebih kencang. Dan terakhir Quiet. Coba ya kalian bisa denger nggak nih perbedaan suara kipas yang kencang sama Quiet? Terus di sini juga ada usage scenario yang nyalanya bisa diatur. Ada all atau selected yang bisa dipilih, nyalanya pas gaming aja, charging ataupun navigasi. Dan terakhir ada fan self cleaning yang katanya kalau kipasnya nggak nyala lebih dari 30 hari, dia bakal bersihin diri sendiri. Mungkin bersihin diri sendiri sini maksudnya dia bakal otomatis nyala supaya kotorannya keluar? Entahlah. BTW guys, kalau kalian suka gue ngebahas HP unik kayak gini beserta tes berjelimetnya, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal ngebantu banget. Thank you. Habis itu kalau ngomongin baterai, HP ini termasuk badak ya, di 8550 mAh. Hampir 1000 mAh lebih gede dibanding Pro Max-nya. Sedangkan buat charging keduanya udah 100 watt, tapi di Max ini nggak support wireless charging. Yang mana varian Pro Max-nya udah support 50 wireless charging tuh. Masuk kita ke kamera, sama-sama punya 50 megapiksel kamera utama, tapi dengan sensor yang beda. Pro Max lebih unggul dengan Light Fusion 950 berbanding 800. Cuma karena K90 Max ini nggak fokus di kamera, jadi dia nggak punya lensa tele dan ultrawide-nya cuma di 8 megapiksel aja. Kalau selfie-nya K90 Max itu ada di 20 megapiksel dan K90 Pro Max di 32. Terakhir buat spek lainnya kedua HP ini sama-sama udah 5G, ada NFC, dan fingerprint udah 3D ultrasonic. Yang ngebedain udah pasti jumlah speakernya, di mana Max punya 2, sementara Pro Max punya 2 plus 1 tambahan di belakang. Terus buat IP rating, HP ini juga udah IP68 dan 69 ya. Jadi kalau diceburin gini, harusnya nggak masalah, walaupun ada kipasnya tuh. Sekalian mungkin bisa buat bersihin kali kalau disembur gini. Untuk kamera sekilas aja ya, dan pertama yang gue notice itu, kok nggak berasa ada kedutan di lensa utamanya nih. Nilai plus banget sih. Terus kalau ngomongin foto-fotonya gue suka, warnanya lebih keluar tapi nggak sampai yang menor gitu. Udah cukup menarik lah ya buat dipamerin di sosmed. Sama juga buat foto orangnya termasuk bagus. Paling yang lemah di sini, ultrawide 8 megapikselnya, punya gambar yang cenderung gelap, apalagi dengan kondisi minim cahaya. Di videonya juga ada berasa penurunan kualitas tuh. Dan kalau ngomong resolusi video, dia bisa sampai 1080p 60 fps kamera depan ya. Sedangkan kamera belakangnya bisa 4K 60 dan 8K 30 fps guys. Dan kalau kalian perhatiin saat kita lagi recording gini, kita bisa pindah lensa ya. Kalian bisa lihat ada tombol di kanan atas ini. Gua pencet. Tada, pindah ke belakang, bisa ke ultra wide 2 kali dan zoom mentok sampai 10 kali guys. Overall dari sisi kamera buat gue udah termasuk cukup, nggak bisa dibilang jelek tapi bukan yang bagus banget juga, ada di tengah-tengah lah. Papa Namanya Papa. White. Oh ya, sekarang gue mau share dikit buat gaming nih. Jadi gue sempet tes Genshin Impact highest 60 fps yang wild boostnya udah gue nyalain. Dan pengalaman mainnya nggak terlalu mulus sih. Sesekali ada endet-endetan dikit. Dan ternyata bener ya, pas lihat grafiknya ada beberapa fps yang drop. Harusnya dengan chipset ini bisa dapat full rata atas. Mungkin emang gamenya belum kompatibel kali. Padahal buat suhunya sendiri termasuk aman banget di 41-42an derajat.
Tapi untungnya pas gua tes game yang lebih berat lagi yaitu Wuthering Waves, settingan mentok rata kanan, pengalaman mainnya termasuk mulus. Ada 1-2 kali drop, tapi itu sekilas aja di bagian akhir. Total dapat FPS rata-rata hampir sempurna di 59,2. Cuman performa yang mulus tadi ada harganya, yaitu suhunya yang tinggi banget. Udah gak terlalu nyaman dimainin sih, di sekitar 47-an derajat. Sedangkan belakangnya lebih mendingan karena ada kipas juga kali, di sekitar 44 sampai 45 derajat. Sama satu lagi yang gue cukup salvo, kualitas speaker Bose-nya sih nggak main-main dah. Kalian bisa denger sendiri nih. Let the wind roar. HP ini punya 3 warna ya, ada silver, blue, sama shadow black yang gue pakai ini. Gue juga sempat lihat warna lainnya, dan backburst texture ini cuma ada di varian hitam. Kalau yang lain polos aja tuh. BTW gue beli HP ini langsung di Xiaomi Store Cina sana ya. Untuk pertama kalinya gue beli HP di Cina langsung guys. Kebetulan kemarin sempat ke sana buat hadirin acara launching Oppo Find X9 Ultra. Dan OOT dikit, itu HP serem banget sih. Bahkan MKBHD aja sempat bilang itu puncak teknologi smartphone sekarang, terutama di sektor kamera. Wajib tonton video gue yang ini ya buat nambah bahan obrolan di tongkrongan. Oke, balik lagi ke K90 Max. Untuk harga resminya mulai dari 8,1 jutaan untuk 12 plus 256. Sampai varian tertingginya yang 1 tera di 11,8 jutaan. Cuma ingat ya, ini harga resmi di Cina sana. Kalaupun nanti masuk global, hampir pasti bakal ada penyesuaian. Secara spek juga biasanya bagian baterai bakal dipangkas tuh. Overall, menurut gua diferensiasi varian ini cukup menarik sih. Dia bener-bener fokus di performa, pakai chipset flagship plus dikasih kipas aktif. Tapi kameranya dibuat secukupnya aja, cuma 2 lensa. Tapi di sisi lain, gue yakin pasti ada juga yang mikir, Nah, ini HP gaming kok nggak ada lampu joget-jogetnya bang? Desainnya juga malah kayak HP normal. Nanggung banget sih Xiaomi bikinnya. hah, ini seru. Menurut asumsi cupu gua, Xiaomi kayaknya emang sengaja nggak mau terlalu nge-label ini sebagai HP gaming. Karena biasanya begitu suatu HP udah dikasih embel-embel HP gaming, target marketnya itu langsung jadi lebih sempit. Orang tuh bakal mikir, Oh, ini HP buat nge-game doang. atau Buat harian pasti kurang nyaman. padahal kalau dilihat dari desain sama feel-nya sih masih kelihatan kayak HP normal ya, yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi kemungkinan mereka pengen ambil posisinya di tengah-tengah tuh. HP performa tinggi tapi masih tetap masuk buat daily. Makanya kalau kalian ingat, bahkan Poco juga jarang banget secara eksplisit bilang produknya HP gaming. Paling mentok cuma bilang enak buat ngegame. Gimana? Menurut kalian strategi kayak gini masuk akal nggak? Dan koreksi kalau asumsi gue salah ya. Terakhir, kalau HP ini beneran masuk global, entah jadi Poco atau brand lain, kira-kira bakal ada peminatnya nggak ya HP performa berkipas kayak gini? Atau sebenarnya buat kebanyakan orang, varian kayak Poco F8 Pro atau F8 Ultra aja udah cukup? Coba kasih tahu pendapat kalian di komen ya.